Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul analisis strategi bersaing pegadaian dalam menghadapi persaingan layanan keuangan digital di Indonesia. Nah, ini anggota kelompoknya ada saya sendiri, Firman Syahris Putra, kemudian ada Aldi Krisnanda Putra, Naufal Najmudin, Mufti Ahmad Fauzan, dan Ade Kurniawan Christian. Yang pertama, Pegadaian. Pegadaian Persero adalah perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa keuangan, khususnya pembiayaan melalui sistem gadai. Berdiri sejak 1901, Pegadaian telah menjadi penyedia utama layanan gadai di Indonesia dengan slogan mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadaian memiliki ribuan kantor di seluruh Indonesia dan mulai bertransformasi untuk menyesuaikan diri dengan tren digitalisasi dan inklusi keuangan nasional. Latar belakang perkembangan teknologi digital dalam sektor keuangan telah mendorong transformasi besar dalam cara perusahaan jasa keuangan beroperasi. Pegadaian sebagai perusahaan milik negara atau BUMN yang telah berdiri sejak 1901 dan dikenal sebagai penyedia layanan gadai, kini dihadapkan pada tantangan besar untuk tetap relevan dan kompetitif di tengah besarnya perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi bersaing yang diterapkan oleh Pegadaian dalam menghadapi dinamika persaingan layanan keuangan digital di Indonesia. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai keuangan kompetitif perusahaan serta peluang perbaikan yang dapat dilakukan ke depan. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, apa bentuk strategi bersaing yang digunakan oleh PT Pegadaian untuk mempertahankan posisinya di tengah kemunculan layanan keuangan digital? Kedua, bagaimana keunikan produk dan layanan Pegadaian mampu membedakan dirinya dari kompetitor berbasis digital? Yang ketiga, apa saja tantangan utama yang dihadapi Pegadaian dalam proses transformasi digital dan bagaimana perusahaan mengatasinya? Tujuannya, yang pertama, mengidentifikasi strategi utama yang diterapkan PT Pegadaian dalam bersaing di sektor layanan keuangan digital. Kedua, menganalisis sejauh mana inovasi produk dan digitalisasi layanan mendukung daya saing Pegadaian. Ketiga, menelaah pendekatan perusahaan dalam menghadapi ancaman kompetitor berbasis teknologi. Manfaat penelitian. Satu, bagi akademisi, memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian strategi bisnis, khususnya terkait adaptasi dan diferensiasi perusahaan konvensional dalam menghadapi era digital. Kedua, bagi praktisi bisnis, memberikan gambaran tentang praktik strategi bersaing yang dapat diadopsi atau dijadikan pembelajaran dalam menghadapi kompetitor digital secara efektif. Tiga, bagi perusahaan atau pegadaian, sebagai bahan evaluasi terhadap strategi yang telah diterapkan serta masukan untuk pengembangan strategi yang lebih adaptif dan berorientasi pada kebutuhan pasar digital. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, landasan teori. Berikut beberapa teori utama yang menjadi dasar dalam penelitian kami pada Pegadaian. Yang pertama, strategi bersaing. Yang kedua, Porter Five Force. Penelitian terdahulu. Yang pertama, analisis kompetitif Pegadaian Syariah Purwokerto menggunakan metode Porter Five Force, strategi pemasaran produk gadai tabungan emas pada tahun 2025. Yang kedua, strategi pemasaran menggunakan analisis Ansoff dalam meningkatkan pemasaran produk di Pegadaian Kantor Cabang Purwokerto tahun 2025. Yang ketiga, strategi pemasaran menggunakan analisis SWOT dalam meningkatkan penjualan produk amanah PT Pegadaian Cabang Syariah Istiqlal Manado tahun 2023. Selanjutnya, strategi bersaing. Dalam menghadapi kemunculan layanan keuangan digital seperti vintage dan bank digital, Pegadaian menerapkan strategi diferensiasi terfokus. Strategi ini dilakukan dengan menyediakan produk dan layanan yang unik dan tidak sepenuhnya ditawarkan oleh kompetitor, seperti gadai emas dan tabungan emas. Selain itu, Pegadaian juga mulai mengadopsi transformasi digital dengan meluncurkan sebuah platform
aplikasi mobile yang memungkinkan nasabah untuk mengakses layanan gadai dan non-gadai secara online. Strategi ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam mempertahankan relevansi dan menjangkau pasar digital, terutama generasi muda yang melek teknologi. Langkah ini juga diperkuat melalui program literasi keuangan serta kerjasama dengan vintage dan e-commerce untuk memperluas distribusi layanan. Quarter Five Force. Yang pertama, ancaman pendatang baru. Munculnya vintage baru dengan model kecil dan teknologi modern menjadi ancaman bagi perusahaan konvensional. Yang kedua, daya tawar pemasok. Pegadaian tidak terlalu bergantung pada pemasok karena model bisnis berbasis layanan. Yang ketiga, daya tawar pembeli. Nasabah memiliki banyak pilihan lain seperti vintage dan bank digital yang menawarkan layanan cepat dan mudah. Yang keempat, ancaman produk pengganti. Produk keuangan berbasis teknologi seperti pinjaman online, paylater, dan tabungan digital menjadi alternatif dari layanan pegadaian. Dan yang terakhir, persaingan antar perusahaan. Kompetitor seperti bank digital, koperasi modern, dan vintage lending membuat industri ini sangat kompetitif. Selanjutnya, keunikan produk dan layanan. Yang pertama ada produk gadai fisik, yaitu layanan gadai fisik seperti emas dan barang berharga masih menjadi kekuatan utama pegadaian karena belum banyak vintage yang menyediakan solusi serupa secara legal dan aman. Yang kedua, tabungan emas. Pegadaian menawarkan tabungan emas fisik yang bisa dicetak dalam bentuk batangan. Berbeda dengan layanan e-wallet yang hanya menyimpan nilai dalam bentuk digital. Yang ketiga, jangkauan cabang. Dengan lebih dari 4.000 kantor di seluruh Indonesia, Pegadaian tetap unggul dalam menjangkau wilayah terpencil yang belum terjangkau oleh layanan digital. Yang keempat, yang terakhir, BUMN. Status sebagai perusahaan milik negara memberikan kepercayaan dan keamanan lebih bagi masyarakat dibanding layanan vintage swasta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk ini merupakan tampilan dari aplikasi Pegadaian Digital Service. Untuk tampilan utamanya ini terdapat uh, beli emas, gadai tabungan emas, booking gadai atau RHN, kemudian porsi haji, kemudian cicil emas batangan, bayar gadai, dan cicilan. Kemudian listrik atau PLN, pembayaran listrik atau PLN. Aplikasi ini sebetulnya hampir sama dengan e-wallet yang lainnya, bisa digunakan untuk pembayaran listrik, pulsa, dan semacamnya. Kemudian bisa untuk pembayaran haji atau porsi haji ini. Di Pegadaian ini sistemnya ada apa ya, kayak semacam pembayaran haji, jadi kayak haji plus gitu. Kemudian untuk yang fitur tabungan emas, dikarenakan emas ini semakin hari semakin naik, emas ini cocok digunakan untuk sebagai investasi. Bisa dilihat dari slide yang sebelah kanan ini. Nah, ini menunjukkan kalau harga emas itu semakin hari akan semakin naik. Jadi tabungan emas itu kita membayar sesuai dengan harga mata uang rupiah, tetapi dalam sistem pegadaian digital service ini akan terbentuk sebagai nominal gram pada ukuran emasnya. Jadi bisa bisa ditarik dalam bentuk uang ataupun bisa ditarik dalam bentuk logam mulia. Mungkin seperti itu. Selanjutnya. Selanjutnya pada slide tantangan transformasi digital. Yang pertama, perubahan budaya organisasi. Sebagai perusahaan lama yang awalnya berbasis konvensional, transformasi ke arah digital menuntut perubahan dalam pola kerja, kebiasaan pegawai, dan struktur internal. Yang kedua, kompetitor dan dari vintage. Kecepatan inovasi dan fleksibilitas dari bank digital yang menyediakan layanan yang lebih banyak menjadi tantangan tersendiri bagi Pegadaian. Yang ketiga, persepsi masyarakat. Pegadaian masih dianggap sebagai tempat gadai kuno atau untuk orang yang terdesak ekonomi. Keempat, kesiapan teknologi. Digitalisasi layanan memerlukan sistem IT yang andal, aman, dan terintegrasi. Investasi dalam sistem keamanan cyber, pengembangan aplikasi pegadaian
digital service, serta penguatan infrastruktur pusat data. Selanjutnya rekomendasi. Pertama, percepatan digitalisasi. Pegadaian perlu memperluas layanan digital untuk seluruh produk serta memperbaiki antarmuka aplikasi agar ramah pengguna dan kompetitif dengan aplikasi vintage modern. 2. Edukasi publik. Membangun citra sebagai perusahaan keuangan modern, aman, dan inklusif dapat dilakukan melalui kampanye digital, kolaborasi dengan influencer, serta penyuluhan berbasis komunitas. 3. Tingkatkan kolaborasi. Pegadaian dapat memperkuat kolaborasi dengan startup vintage, e-commerce, atau perbankan untuk memperluas layanan dan menjangkau segmen pasar baru. Nomor 4. Perkuat keamanan dan inovasi. Investasi dalam keamanan cyber dan teknologi seperti AI untuk scoring pinjaman dan atau chatbot layanan pelanggan akan menjadi pembeda strategis jangka panjang. 5. Fokus pada segmen non-bank dengan kekuatan jaringan fisik yang sudah ada. Pegadaian dapat menjadi jembatan antara masyarakat yang belum terjangkau bank dan layanan keuangan digital inklusif. Nah, untuk kesimpulan, berdasarkan analisis strategi bersaing Pegadaian bahwa perusahaan ini telah menerapkan strategi diferensiasi terfokus. Strategi ini ditujukan melalui penyediaan produk-produk khas seperti gadai emas dan tabungan emas. Layanan berikut diperkuat oleh luasnya jaringan fisik Pegadaian serta statusnya sebagai BUMN. Pegadaian mulai melakukan transformasi melalui pengembangan aplikasi digital Pegadaian Digital Service atau PDS dan menjalin kerjasama dengan platform digital lainnya. Oleh karena itu, inovasi layanan dan penguatan teknologi menjadi langkah penting untuk mempertahankan daya saing perusahaan ke depan. Mungkin itu saja. Kalau presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.